Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih dijumpakan oleh Allah dengan Ramadan 1441 tahun ini. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa memanfaatkan Ramadan pada tahun ini sebagai bekal amalan soleh kita menghadap Allah nantinya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah tentang 4 permohonan. Yang mana kalau 4 permohonan ini kita mohonkan kepada Allah, insya-Allah kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau beri aku petunjuk. Al-huda. Makna al-huda adalah al-ilmu, ilmu. Dalam menjalani proses kehidupan di dunia ini, kita mesti mempunyai ilmu. Kita mesti mempunyai panduan. Dan panduan kita yang utama yang akan menyelamatkan kita tentunya adalah Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim adalah ilmu bagi umat Islam, petunjuk bagi umat Islam. Di saat umat Islam telah menjadikan Al-Quran sebagai al-huda, petunjuk, sebagai ilmu dalam menjalankan amalan-amalan sehari-hari, maka dia akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu at-tuqa. Makna at-tuqa ketakwaan. Jadi takwa itu sejatinya adalah kita mohonkan kepada Allah. Di samping kita berikhtiar, kita berusaha menggapai takwa tersebut. Nah, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan peluang untuk kita sebagai hamba Allah agar kita senantiasa menjadi hamba yang bertakwa dengan melakukan amalan-amalan soleh. Takwa ini mungkin banyak orang yang bisa mengatakan takwa, mengungkapkan kata-kata takwa, dan bahkan sering terdengar dalam kalimat di telinga kita tentang kalimat-kalimat takwa. Namun pernahkah kita memahami apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri? Kata Abdullah bin Mas'ud, takwa itu adalah ayyuta'a wa la yuqsa. Kita senantiasa taat kepada Allah dan kita tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksiati atau berbuat maksiat kepada Allah. Nah, di saat seorang hamba telah menyadari dengan sepenuh hati bahwa dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan itu akan menjadikan derajatnya sebagai manusia menjadi hamba yang mulia, maka dia akan senantiasa taat kepada Allah dan dia akan senantiasa takut kalau dia menerjang larangan-larangan Allah. Yang kedua, makna dari takwa itu sendiri adalah ayyuskara wala yukfar. Allah senantiasa kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya dan kita tidak boleh kufur. Nah, di saat kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita
akan menjadi hamba yang bahagia dengan tambahan nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar dari apa yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di saat Allah titipkan kepada kita harta, kita pergunakan di jalan Allah, Allah bukan hanya menambah gantinya dengan yang lebih baik. Allah bukan hanya menjaga harta kita tersebut dari ketidaksuciannya, daripada hal-hal yang tidak baik, tapi Allah juga akan menjaga hati kita agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang dekat dengan kurnia Allah dalam kehidupan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hindari perbuatan-perbuatan yang membuat diri kita kufur dengan nikmat Allah itu sendiri. Yang ketiga, bahwa kalimat takwa tersebut, kata Abdullah bin Mas'ud, bermakna ayyuzkara wala yunsa. Kita senantiasa ingat kepada Allah dan kita tidak mau melupakan, tidak boleh melupakan Allah kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, bangun pagi, bangun tidur kita di pagi hari, kita disuruh ingat kepada Allah dengan mengucapkan doa bangun tidur. Dalam melakukan setiap kegiatan, kita diperintahkan oleh Allah agar kita mengawali kegiatan kita tersebut dengan kalimat-kalimat atau nama-nama Allah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim atau pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mau tidur sekalipun, kita juga disuruh oleh Allah untuk kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa sebelum tidur atau mengkhatam Al-Quran atau berselawat kepada Nabi. Nah, inilah inti daripada ketakwaan itu sendiri. Di saat kita takwa, taat kepada Allah, kita hindarkan perbuatan maksiat, kita mengingat Allah, dan kita senantiasa melakukan syukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka berarti kita sudah melakukan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Rasulullah memohon kepada Allah agar dimohonkan, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat afaf. Apa makna al-afaf? Al-afaf maknanya adalah agar kita dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang buruk. Nah, di saat seorang hamba sudah terbiasa melakukan yang diharamkan oleh Allah, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda iza akhfa'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau dia ingin lepas dari titik bintik hitam tersebut, dia ingin bersih hatinya, maka dia harus istighfar wa tabah. Dia harus beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi kalau sekiranya dia melakukan kejahatan, terus dia menikmati kejahatan itu menurut hawa nafsunya, dia tidak peduli larangan Allah, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi, wa huwa rana kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi yang membuat hati mereka tertutup adalah karena perbuatan yang mereka lakukan itu sendiri. Nah, yang terakhir yang dimohonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan kepada Nabi melalui doa Nabi tersebut sifat al-ghina, merasa cukup, mempunyai kecukupan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Terkadang bisa kita bayangkan, Nabi dalam hadis lain mengatakan ada orang yang diberikan 2 bukit Uhud umpamanya, lalu pasti dia minta ingin yang ketiga. Demikian juga manusia dalam kehidupan ini, di saat manusia sudah redha dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka manusia akan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, manusia semakin tidak merasa cukup, bahkan semakin banyak nikmat yang didapatinya, justru semakin membuat dia berkeluh kesah, tidak merasa aman, padahal dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ingat, kita khawatir, inilah yang dinamakan dengan istijraj. Di saat nikmat Allah banyak kita terima, kita tidak merasa cukup, bahkan kita bersitungkillah bahasanya mencari nikmat tersebut, tapi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innama huwa istijraj, kata Nabi. Inilah yang dinamakan istijraj. Apa ciri-ciri istijraj tersebut? Pertama, tidak merasa cukup dengan nikmat Allah. Yang kedua, dia selalu berbuat maksiat, tapi Allah selalu mencurahkan rezeki kepadanya tanpa disadarinya bahwa itu adalah teguran dari Allah. Nah, Rasul dalam hal ini memohon 4 kalimat ini agar menyelamatkan diri Rasul itu sendiri dalam kehidupan dunia dan akhirat, tentunya menjadi pelajaran bagi seorang mukmin. Kalau yang namanya Rasul, Rasul sudah maksum, Rasul dijaga oleh Allah
Dan ini tentunya pelajaran bagi kita sebagai hamba Allah agar kita selamat dalam menempuh perjalanan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.